Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. Kompetisi Juragan Zaman Now Season 1 telah selesai. 36 peserta sudah melalui berbagai tahapan dan kompetisi Juragan Zaman Now. Banyak cerita, pengalaman, dan sukacita yang dirasakan oleh para peserta. Untuk itu, kami akan mengulas berbagai cerita para peserta sepanjang kompetisi Juragan Zaman Now Season 1 ini. Dari rasanya saya menggunakan rempah yang memang nggak pelit gitu ya dibilangnya. Kisah dapur gadis ini bermula pada tahun 2013 karena saya patah hati. Daripada larut dalam kesedihan, saya mengalihkan energi. Paling beratnya ini. My dream saya adalah suatu saat saya punya kedai yang Indonesia banget. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Uang 5 juta ditransfer pas hari ulang tahun beliau. Outlet ketiga adalah hadiah di pernikahan kami ke 10 tahun. Terima kasih Bapak. Perfect. Terima kasih. Cerita apa saja yang terdapat dalam Juragan Zaman Now? Inilah episode highlight Juragan Zaman Now Season 1. Di balik inovasi produk yang luar biasa, para peserta juga memiliki kisah perjuangan yang tidak kalah menarik dalam mengembangkan usahanya. Ada yang memulai usahanya dengan berdagang asong di stasiun, mengalami kebakaran hingga terpaksa memotong gaji karyawan. Dan UKM kendalanya sebenarnya di packaging. Sampai kapanpun Pak, kami tidak akan mungkin bisa bersaing di pasaran dengan kemasan yang selama ini kami buat. Saya mengerti. Ini kondisi dapur saya saat ini. Ketika orang ribut COVID itu adalah the second wave yang memukul saya. Saya baru bangkit dari banjir. Begitu saya bangun, ketemu investor, mulai tanda tangan komitmen dengan BPOM, COVID. Omset saya turun 90% dan ketika itu saya adalah mulai hire perempuan-perempuan. Dengan masih balutan perban, ini masih perban tapi saya coba untuk bikin snack dengan pesanan seadanya. Karena di belakang saya banyak yang bersandar hidup. Kekuatan itu yang membuat saya untuk bangkit. Saya harus bangkit, saya nggak bisa seperti ini. Dapur Wong Kito berdiri di awal pandemi ya. Kita hijrah ke sini karena untuk membuka lembaran baru. Pernah waktu awal-awal PPKM itu sama sekali nggak ada pemasukan selama awal PPKM. Sempat nyerah, tapi harus bangkit lagi karena anak-anak, ibu, karena abah juga sih. Ini merupakan awal perjalanan saya. Saya awalnya ngasong di stasiun Sudirman. Setelah dari stasiun, pandemi, semua perusahaan tutup. Akhirnya saya membuka satu cabang di dekat rumah saya. Yang ini ada di sebelah pojok kiri atas. Ini suatu cerita yang unik, ya kan? Seseorang yang struggle dalam mulai mencari bisnis atau jati diri, sebetulnya saya lihat. Dan sandwich ini setelah berdagang di jalanan dan sebagainya, akhirnya dia bangun. Kita lihat dalam tayangan yang tadi. Saya kira ini orang mempunyai drive. Tidak semata-mata mencari keuntungan, peserta Juragan Zaman Now juga memiliki aksi sosial di balik usaha yang mereka jalankan. Salah satunya adalah Yami Babe, yang mempunyai cita-cita memberdayakan petani singkong di lingkungan tempat tinggalnya di Sukabumi. Saya itu sedang membangun rumah produksi yang
sekeliling saya itu memang perekonomian itu menengah ke bawah gitu. Jadi suami mereka tuh buruh tani. Bahkan kemarin karena yang memang sering datang ke rumah produksi itu suami, mereka bilang, Bapak kalau seandainya dibangun saya ikutan kerja ya. Saya pengen memberdayakan petani singkong di Sukabumi. Saya pengen buka lapangan pekerjaan yang banyak. Meskipun memiliki keterbatasan pendengaran, tidak membuat Bunda Elis kendor dalam mengembangkan usahanya. Justru keterbatasannya tersebut dijadikan pemicu semangatnya. Kalau ditanya perasaan ini sebenarnya deg-degan. Karena ini saya deg-degannya plus. Pertama, kuping nggak bisa diajak bersahabat karena batunya udah lobet. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya nggak paham. Untungnya nih ada Babe, mantan pacar saya yang super keren. Terus ditambah lagi ada mentor saya, hospiter yang siap sedia, siap berjaga buat bantuin intinya yang super bawel kayak gini. Dampak pandemi yang dialami oleh banyak orang juga turut dirasakan oleh salad buah Jeng TJ. Pekerjaan sang suami sebagai ojek online yang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keluarga membuat pemilik salad buah Jeng TJ akhirnya memutuskan membuka usaha salad buah dengan modal Rp200.000 dari hasil ojek online. Setelah mendapatkan omset 40 juta per bulan, kami putuskan kita untuk tinggal ngontrak sendiri. Inilah yang walaupun sebuah kontrakan kita anggap sebuah outlet. Outlet, bangga memiliki outlet seperti ini. Dan penjualan kami di Januari, Februari masih di angka 40 juta rupiah. Nah, setelah pandemik mungkin saya skip, terlalu haru, banyak lika-liku, kita terus berjuang sampai di new normal, kita coba berusaha kembali untuk bangkit, alhamdulillah, tapi penjualan kita tidak sampai di angka 40 juta. Memiliki impian untuk melestarikan minuman khas Nusantara ke mancanegara, Ibu Nelly mengawali usahanya dengan berjualan minuman tradisional dengan menggunakan gerobak berkeliling, hingga membuka outlet di salah satu kawasan kuliner Jakarta. Saya mengeluarkan brand Wedang Warisan ini agar lebih dikenal untuk generasi milenial, agar lebih mencintai kearifan lokal. Ini soal bicara RB, yaitu rasa dan budaya yang akan saya terus bawa sampai kapanpun. Saya sudah memprediksi bahwa my dream saya adalah suatu saat saya punya kedai yang Indonesia banget. Ini yang saya minum yang mana nih Bu Nelly ini? Ini enaknya bukan main nih. Itu lemon mint. Ya, very good. Yeah. Surprising itulah salah satu produk yang unggulan atau yang dapat bisa dikenalkan di market itu waktu pertama kali orang mencoba in this case di saya. Orang mengatakan yang pertama itu yang akan selalu diingat. Nah inilah I think well done, very good. Thank you so much. Thank you Ibu inspirasinya. Udah jarang orang yang pingin benar-benar warisan Nusantara dibuat modern. Saya senang banget sama penampilan Bu Nelly tadi. Top. Saya kasih nilai 10 dari 10. Selain kisah perjuangan para peserta, banyak juga cerita menarik dan unik peserta ketika berhadapan langsung dengan panelis dan mentor. Sesaat lagi di Juragan Zaman Now. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jangan geter dong. I'm game. Ini iya, buah naga itu lumayan agak ini. Itu emang tekniknya gitu. Dia nggak mungkin geter ya pemain band. Biasanya kalau kita ngopi itu air matang langsung kita cucurkan. Ya. Kalau saya lebih baik sih air matang ketika mendidih 100 derajat, kita tunggu dulu selama 2 menit. Biar suhunya stabil antara 96-98. Itu idealnya menyeduh kopi untuk lebih nikmat seperti itu. Banyak hal unik dan menarik terjadi dalam kompetisi Juragan Zaman Now. Melakukan presentasi di depan para panelis dan mentor membuat para peserta gugup bahkan sampai lupa materi presentasi. Ini merupakan awal perjalanan saya. Saya
awalnya ngasong di stasiun Sudirman. Santai. Jadi pada saya pada santai. Kita makan kok. Boleh minum dulu nggak? Aduh maaf. You drink and have a good time. Kira ini error. Saya. You see all this. You can do it. Semangat. Ini aja udah hebat. Mungkin ini pertama kali saya, jadi saya deg-degan banget melihat para panelis dengan seriusnya menilai bisnis saya. Jadi gugup ada, rasa deg-degan juga ada. Campur aduk sih sebenarnya. Pernah jalanin berapa outlet maksimal dalam satu waktu yang bersamaan? Dulu total cabang yang pernah dibuat berapa? Oh, 5. Pernah buat sampai 5 cabang? Oke. Bukannya 8? 8. Oh iya, 8. Wah. Jadi grogi tadi. Iya, jadi saya ingatnya kok jadi tadinya 8 cuman segitu. Saat babak kompetisi, beberapa peserta tidak luput dari pertanyaan-pertanyaan dan kritik-kritik para panelis. From this packaging, I don't get anything from it. Yeah. Saya appreciate misalnya memang ini dari segi hygiene, dari kebersihan, oke. But saya nggak ngerasa Indonesia, nggak ngerasa ada tradisinya di sini. It's just kue tradisional dimasukin plastik, dimasukin kardus. Betul. And for me, itu yang bikin orang bukan hanya pingin beli, tapi orang appreciate. Karena kalau misalnya orang appreciate, bakal lebih lama sustain-nya. Saya ngelihat band nih potensi semangat dan lain-lainnya luar biasa band. Cuman brutally honest, change your product. Ganti bisnis yang lebih potensial untuk berkembang. You know, I was gonna tell him the same thing. Persis. Kerja HP-nya sama. Mau jualan apapun. If I were you, change the product. Cita-citanya pengen punya omah rendang. Ya. Maksudnya outlet atau packaging kayak gini yang dimaksud? Outlet. Nggak buka warung Padang aja, Bu? Ini kan big numbers ya. Kenapa penjualannya masih nggak cocok dengan number of followers and number of engagement-nya ya? Oh iya. Jadi saya mau menjelaskan sedikit para panelis bahwa Lapak Cindo itu tidak hanya ada satu produk. Jadi kita itu sebenarnya wadah. Kita sedang menjalani untuk menjadi PT. Nah, PT itu yang mewadahi beberapa produk unggulan kami. Saya penasaran, saya sebenarnya cari kue garpunya. Kue garpunya tapi nggak ditampilin sama sekali. Dan mereka memang menjual produk yang lain. Jadi makanya saya pengen lihat ini kenapa salesnya cuma segini padahal platformnya sangat besar. 1 hari ya? 1 hari. Jadi sebetulnya masih kurang orderannya dong dari Betul. kapasitasnya. Iya. Nah pertanyaan saya kenapa harus bikin central kitchen? Sebenarnya central kitchen itu kita utamakan untuk produksi karena sampai saat ini kita produksi masih di rumah. Kita masih membutuhkan tempat yang lebih luas Ngerti, untuk produksi. tapi jadi oversupply dong. Iya. Saya ngerti lah, belum BPOM, oke. Tapi Mbak Rati berani jual shelf life 3 hari? Saya kebetulan analis farmasi dan makanan, dan saya juga bekerja dulu di ASN di Labkes Kota Tangerang. Saya di laboratorium makanan minuman, jadi saya bisa mengujinya sendiri. Produknya dibuat fresh gitu atau bisa dibuat kemudian di frozen sih? Ya, jadi awalnya ini kan memang semuanya fresh. Nah, tapi karena pandemi akhirnya ada inovasi bisa di frozen juga. Dari frozen sampai disajikan itu butuh waktu berapa lama? 10 menit. Cepet ya? Cepet. Ya. So what's wrong? Kenapa lama di outletnya? Ya, karena itu tadi layoutnya, tempatnya berlantai-lantai, layoutnya. Nancy-nya jalanin outletnya nggak sekarang? Sekarang iya. 100%? Ya, 180% sepertinya. Inovasi dan konsistensi menjadi pendukung dalam presentasi di hadapan para panelis. Namun, kesalahan dalam berinovasi maupun tidak adanya konsistensi produk menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh para panelis. Hari ini ayam saya ini nggak berbumbu
dibanding yang dulu. I don't know if you agree or not. Agree. Nggak seberbumbu dulu. Jadi sebelum kalian berpikir tentang expand, bermitra, how do you even keep the consistency? Kalau misalnya saya satu makan sekali sama sekarang aja bedanya nggak lama udah beda. Karena dia kan jualan makanan. Dan kalau misalnya dia punya repeat customers, orang itu udah tahu rasanya kayak apa. Jangan sampai dia ngecewain customernya dengan, lah rasanya kok beda sih, nggak konsisten nih gitu. Sebetulnya produknya sangat enak, hanya betul ayamnya tidak se-juicy atau bumbunya nggak sama yang dulu. Oke, Ana, dari produk yang dikasih di meja ini nggak ada yang spesial. Mungkin saya kurang fokus juga. Dan saya ingin inovasi, saya tunjukkan ke sini tuh saya bahwa bisa berinovasi, bahwa bisa menunjukkan dan berkreativitas atas produk baru. Ana itu yang kemarin bukan yang Goguma itu bukan? Iya. Boleh coba gak? Ya, Setuju, itu Mas. maksud saya. Tidak ada yang spesial, kamu malah menghilangkan produk yang spesial yang ada di meja. Ketika pertama kali saya coba produknya Eta Cafe, dia itu sudah solid. Tapi pas dia datang ke sini hari ini, come up with a whole new range of different products yang baru yang menurut saya sih doesn't work ya. Ya memang inovasi itu penting, tapi jangan sampai itu bikin kamu jadi loncat sini, loncat sana, jadi nggak ada sesuatu yang dijalanin bener gitu loh. Pertanyaan simple dari saya, kan banyak banget mie ayam. Saya ngerti konsepnya, ini katanya cita rasa Nusantara di satu mangkok. Di dalam satu mangkok. Tapi sebenarnya apa sih yang dari komponen ini apa yang paling unik dari mie ayam ini? Di babat dan saus bawang, karena jarang ada mie ayam yang menggunakan babat dan tidak banyak yang suka sebenarnya. Tapi dengan ditambahkan saus bawang dari Tasik, itu kami sendiri juga menemukan saus ini hanya ada di Tasik. Sebelum-sebelumnya kami belum pernah menemukan saus bawang ini. Kenapa kedua hal itu nggak bener-bener diangkat secara real? Ibaratnya misalnya nama mie ayam babat Tasik, babat Tasik Bang Jeff, or I don't know, something like that. Iya, karena udah kebanyakan mie ayam. Iya, betul. Dan justru your point of differentiation nggak langsung kelihatan in the first glance. Emang bakmi itu ada karakteristik masing-masing kan. Ada yang ayam, ada yang sapi, ada yang macam-macam gitu loh. Ada yang hanya babat, tapi ini tuh terlalu banyak macam di dalam satu dish. Tadinya sebenarnya kami pengen dalam satu sajian memang dari beberapa daerah Bangkai, daerah Wonogiri, daerah Tasik, yang Chinese noodle, semua jadi satu. Tapi ternyata mereka lebih memilih pilih salah satu gitu untuk dijadikan fokusnya di mana. Jadi ini semua bahan baku, bahan materialnya fresh ya? Iya, fresh dan artinya umurnya relatif pendek lah. hanya kedondong ya. Kalau untuk kayak kacang hijau apa itu kita bisa stok agak lama. Berapa lama? Kacang hijau bisa 1 bulan dengan syarat penyimpanan tidak di tempat lembab. Terhadap produk Ramingkem, susu kacang hijau oke, enak, tapi bukan yang luar biasa. Kedondong lebih enak pertama kali, gitu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu kan bahan baku alami gitu. Dan kedondong ada musimnya, ada asamnya, ada manisnya, mungkin lagi dapat yang nggak bagus. Passionnya ada, platformnya ada, tapi saya rasa dengan komitmen untuk membuat produk yang berkonsisten itu yang harus yang saya ingin tekankan. Jam tangan tidak hanya menjadi penunjang fashion bagi wanita, namun juga pada pria. Terbukti banyak pria menjadikan jam tangan sebagai syarat mutlak dalam gaya berpenampilan. Oleh sebab itu, banyak brand yang fokus berlomba mengeluarkan berbagai model jam tangan pria karena mengetahui market yang sangat potensial. Di Urban Icon, Anda bisa memilih berbagai brand jam tangan kelas internasional, salah satunya adalah brand Fossil. Brand yang memiliki berbagai varian tipe jam tangan yang dapat disesuaikan dengan gaya penampilan Anda.
Halo Kak, ada yang bisa dibantu? Halo Mas, saya lagi nyari jam yang cocok dipakai untuk aktivitas apapun. Kira-kira yang bagus apa ya? Ini kita ada jam fosil Kak. Ini yang leather strap dan ini yang strapnya mesh. Ini tuh keunggulannya fosil tuh untuk semua umur bisa Kakak. Kalau yang strap kulit ini Mas, keunggulannya apa ya? Ini keunggulannya lebih casual Kak. Kakak untuk daily bisa. Dan ini kelebihannya ada yang terbaru itu date and day-nya nih. Oh iya. Gimana Mas, cocok nggak ya? Saya sih lebih prefer yang ini ya Kak. Oh iya. Kalau misalkan garansinya? Garansi kita ada, jadi Kakak nggak perlu khawatir. Untuk garansi itu 2 tahun mesin sama 1 tahun baterai. Oh oke deh. Boleh deh, yang ini Mas. Baik Kak. Berbagai pilihan jam dapat Anda lihat di seluruh store Urban Icon. Untuk promo menarik lainnya, Anda juga dapat mengakses www.urbanicon.co.id untuk melihat seluruh model lengkap jam tangan yang Anda inginkan. Atau dapat mengunjungi official store Urban Icon di marketplace kesayangan Anda. Urban Icon, you style me. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Beberapa peserta patut berbangga ketika para panelis menyukai rasa dari produk makanan atau minuman yang mereka sajikan. Mbak Alda, ini apa ini arem namanya? Arem-arem Solo. Ini amazing. Ini bisa kayak silk, sangat soft. Iya. Apa namanya, nasinya atau lontongnya. Oh my god, it's so good. Produknya kalau my personal opinion enak banget ya. Alhamdulillah. Potensinya luar biasa. Dalamnya pun dia bisa ganti buah. Baru dikasih sama Mas. Enak kan? Oh, enak. It's very good. It's so good. Enak. Jadi kalau menurut saya Dapur Gadis produknya itu memang betul kerasa sih ingredients-nya memang ingredients premium dan yang penting brownies-nya itu padat tanpa enek. Mungkin ya saya juga makan cukup banyak karena memang menurut saya rasanya baik. Bu, ini dijualnya harga berapa? Harga sih saya tuh nggak pernah ditentukan sekian, tapi misalkan saya punya budget sekian bisa buatin nggak? Oke, saya buatkan gitu. Tapi kalau dengan komplit kayak gitu sudah sama buah itu saya jual 45. semua dish yang ada di piring itu saya makan, ada nasi, ada krecek sama tempe, ada sambal merah, ada peyek, ada ayam, dan juga ada sayur. Dan including nasinya semuanya itu hampir sempurna. Rasa, tekstur, dan on top of that, makanannya itu udah dingin. Makanan dingin kan biasanya relatif ya nggak enak lagi. Tapi ini semua kita menikmati, saya rasa saya bisa bicara untuk semua panelis, karena produknya luar biasa. Memiliki memori rasa yang melekat sejak awal mencicipi, empek-empek dapur Wong Kito mendapatkan pujian tersendiri dari para panelis. It's the best empek-empek. Saya gaduh pun, it's amazing. So, selamat. Saya hanya bisa mengatakan itu sementara ini. So saya coba tanpa cuka. Ternyata itu delicious. Jadi itu eatable tanpa cuka. Yang itu yang membuat saya terpesona dengan produknya itu. Ini bisa saya bilang menjadi empek top 3 lah yang saya pernah makan. Dan no wonder semuanya datang dari Palembang, ya pantesan gitu loh. Dan hebatnya lagi Ibu Sobah ini bukan ingin berbisnis, tapi dia terpaksa untuk berbisnis, untuk mensupport keluarganya. Bangga, senang, gemeter, apalagi ya, udah campur aduk semua. Ini pebisnis ulung nih. Dapur Wong Kito ini udah enak, cukonya enak, ikannya enak, nggak amis, tapi kok nggak ada yang tahu. Ini kan harus digali. Jadi menggali dari sisi panelis buat saya hal yang sangat bagus, malah keluar informasi-informasi yang tadi nggak sempat kita pikirkan untuk jelaskan. Mau ngambil lagi ya? Sama.
Peserta yang tidak ketinggalan mendapatkan pujian dari para panelis adalah ayam penyet Bandung dan bebek meleduk yang mempunyai ciri khas dari rasa sambalnya. Coba. Boleh kah? It's so spicy, I have to. Iya, ini Enak, tapi beneran. Saya bisa dibilang cukup bisa makan pedas sih. Tapi tadi memang sambelnya ayam penyet Bandung memang pedasnya benar-benar nampol. Saya suka rasa dasarnya dari sambalnya, punya body yang kuat. Cuman saya nggak kuat deh, pedasnya itu gila banget. But I enjoy. Saya mengerti kenapa itu bisa laku di Indonesia. Walaupun saya bukan penikmat makanan yang begitu pedas. Banyak orang yang suka makan bebek khas Madura. Ingin rasanya enak, ternyata rasanya kurang berasa. Bebek meleduk solusinya. Dagingnya tebal, bumbunya medok, bebeknya besar. What do you think kalau misalnya bebeknya diganti ayam? Ya, ayam Saya juga ada ayam. Ada juga ayam. Karena Bisa. menurut saya yang menjadi juaranya adalah Sambelnya. sambelnya. Jadi mungkin Ibu bisa bilang ini adalah sambal meleduk. Sambal meleduk. Sambal meleduk semuanya bisa dibikin lebih murah karena ada ayam, bahkan saya imagine makan pakai telur goreng pun enak. Ya. Jadi sambal hitamnya itu bisa dia kombinasi dengan berbagai macam protein yang mungkin juga lebih murah, lebih simple sehingga bisa bermain di volume dan labanya bisa berlipat dari situ. Peserta yang tidak ketinggalan mendapatkan pujian dari para panelis adalah Srezi Boom dan Egg Royal. Inovasi mereka dalam melestarikan makanan tradisional dan dikemas secara kekinian membuat para panelis sangat menyukainya. Rian, it's good to see you again. I mean, Yeah, thank you. You know, this is a soft spot on me. Aromanis and me grew up side by side, basically. Yeah, you know. Dan congratulations, you've been able to produce and suatu produk yang sangat amazing ini. Thank you, Pak. Packagingnya was done well, coloringnya was done well dalam packagingnya. So di sini saya lihat beliau berhasil membalance itu dengan tidak terlalu manis, dengan halus, dan ditambah dengan satu gimmick yang mesti dikocok itu. Dan itu yang membuat saya lihat ada jiwa entrepreneur yang besar di bisnis ini. Nama saya adalah Oliver Fuardian dan bersama partner saya Fanny Wijaya kami membangun bisnis Egg Royale ini. Sebuah snack tradisional khas Indonesia berbentuk gulungan yang bisa disebut dengan kue semprong yang telah dikemas secara modern dan diinovasikan dari segi rasanya juga. Ada beberapa varian produk dari kita, range harga dari 15 hingga 50 ribu rupiah, dan beberapa varian rasa. Saat ini, apa yang membedakan kue semprong Egg Royale dengan kue semprong lainnya? Yang pasti, resep ini hanya satu-satunya dimiliki oleh keluarga kami, dan telah di-packaging dan rasanya sudah dikembangkan melalui riset-riset sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat. Beliau mengetahui apa yang dikerjakan, produknya sangat enak. Dan yang ketiga yang membuat saya juga melihat beliau ingat dengan orang tuanya atau eyangnya atau grandmothernya yang dia kangen. Jadi ini mempunyai suatu juga emotional value dan terutama produk Indonesia. Dan kenapa ini semprong tidak bisa betul-betul go internasional nantinya? I like it, but it makes more sense if you buy it. Iya. Because you have, jadi when you go to distributor, you have two products. Dan kenapa the best? Same category, snack. That's exactly it. Habis. Setelah sate Padang Gadih Minang, buko pandan Buna, ayam ingkung tungku utinani, bebek meledak dan wedang warisan menyajikan menu andalannya di Grand Cafe, Grand Hyatt Hotel Jakarta. Minggu ini giliran Ibu Eka Handayani menyajikan menu andalannya yaitu roti gambang klasik yang merupakan kue khas daerah Jakarta. Luar biasa, bahagia banget. Dan yang paling utama adalah terima kasih sama Metro TV yang sudah menggiring roti gambang, istilahnya makanan kampung yang akhirnya bisa dan masuk ke dalam menu di Grand Hyatt ini. Jadi
perasaannya wow banget deh. Kami merasa kontestan dari Juragan Zaman Now sangat menarik. Dan kita melihat roti gambang cocok untuk sarapan pagi. Karena di Grand Cafe kami memiliki beberapa menu Indonesia. Kami melihat kedua menu tersebut bisa melengkapi dari menu yang kami tawarkan kepada tamu-tamu di Grand Hyatt Jakarta. Disajikan dengan topping yang lebih modern dan unik. Ibu Eka berharap roti gambang racikannya dapat dinikmati dengan baik oleh pengunjung Grand Cafe, Grand Hyatt Hotel Jakarta. Saksikan terus Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Beragam pengajuan modal tambahan maupun investasi diajukan oleh para peserta di hadapan para panelis. Bahkan tidak sedikit peserta yang melakukan pengajuan dana yang cukup besar. Kami memiliki revenue 5M per tahun dan kami ingin mendapatkan pendanaan sebesar 2 miliar. Kalau kita bicara permodalan, pasti kita butuh permodalan tambahan. Saya butuh, I'm seeking for 1 miliar rupiah sebetulnya, atau mungkin bisa lebih, atau mungkin ya harapannya bisa lebih ya. Kami mencari investasi sebesar 300 juta rupiah. Itu sekarang dominasinya untuk kebutuhan produksi di mesin dan warehouse. Kebutuhan dari investasi kita di angka 320 juta. Yang objektifnya adalah fase pertama kita ingin berpartner dengan 100 outlets di area Tangerang yang saya bagi dengan 70% production cost, 15% marketing, 15% human resource. Nah, inilah kebutuhan investasi kami di angka 211 juta. Dana ini akan kami gunakan untuk membeli mesin packing otomatis, mesin ciki kembung, dan kemasan roll serta bahan baku. Modal yang kami butuhkan saat ini sebesar 300 juta rupiah yang akan kami gunakan untuk pembelian mesin packaging, mesin produksi, pembelian bahan baku, pembangunan rumah produksi yang sesuai dengan standar BPOM dan HACCP. Cermat dan efektif dalam menggunakan modal awal senilai 5 juta rupiah menjadi salah satu nilai plus panelis terhadap para peserta. Dan karena hal tersebut juga, beberapa peserta berhasil memperoleh tambahan modal yang cukup besar dari panelis. Kita akan memberikan bantuan working capital pada ini sejumlah 30 juta. 25 juta. Baik. 20 juta rupiah. Sementara ini kita cap bantu dana 25 dibagi 2 fase gitu kan? Cukup. Iya. Oke. Itu cukup. 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. 20 juta untuk 3 outlet kecil Ibu kembangkan. Selamat. 20 juta rupiah. Selain memberikan tambahan modal, para panelis yang ketagihan dengan rasa produk yang nikmat juga memesan secara langsung produk para peserta dalam jumlah yang banyak, seperti yang dialami Dapur Wong Kito. Dan sebagai tambahan karena saya suka sama produknya, saya mau langsung order 100 pack. Untuk konsumsi pribadi. Terima kasih. Bu, mungkin saya bisa tambahin Mas Reno 100 order dari saya juga, Bu. Wow. Nice. Berarti 100-200? Iya, Pak. 300 ya Bu, jadi 100. Ya udahlah 400 aja. Ya, makasih. Dianggap memiliki potensi untuk berkembang dan omset penjualan yang bagus membuat para panelis memberikan bantuan berupa tambahan outlet. Dan saya ingin menambahkan 1 outlet dari saya dengan persyaratan
Saya dibagi hasil 20% dari penjualan atas top line, dari sales. Itu dari saya pribadi. Dari saya juga akan menambahkan 1 outlet dengan terms yang sama, bagi hasil 20% dari top line revenue. Terima kasih, Kak. Nggak ada yang naik saya. Pak Irwan boleh deh, ada komentar nggak? Well, dari saya karena memang dari inisiatif dari Pak Reno Barita, tentu saya jadi ikut untuk menambahkan 1 outlet lagi dengan skema yang sama. Jadi ada 3 outlet dan saya perkenalkan sebelah saya mungkin bagaimana Mas Rex. Ya, genapin aja jadi 4. Biar cepat berkembang. Terima kasih, Pak. Jadi congratulations. Dengan negosiasi yang cukup alot antara panelis dan peserta, akhirnya beberapa peserta berhasil mendapatkan investasi. Saya akan berinvestasi 320 juta. Deal or no deal? So we have a deal, right? Deal. Ah, that's good. Thanks, Coach. Would be 300 juta dengan 30% equity di perusahaan Anda. This is one time and I need you probably want to speak to your coach. Terima kasih dan saya ambil offer-nya. Thank you. Fantastic. Let's do this. Come, let's do this. Menawarkan investasi sesuai yang diminta 116 juta 800 dengan barter 40% equity di dalam perusahaan Gladys dan Galang. Tapi saya butuh jawaban iya atau tidak saat ini. Iya. Oke. Saya ingin menawarkan ulang tawaran terakhir Parex 250, saya akan fulfill 100% yaitu 301 juta untuk 51%. Saya quit. Penawaran Pak Reno saya rasa udah yang terbaik yang bisa diberikan sih. Oke, Ibu, Terakhir. jadi Bapak deal or no deal? Bismillahirrahmanirrahim, Ayah. Melalui JJN saya bisa kayak gini gitu loh. Yang ya saya cuma bisa bilang Allahu Akbar, alhamdulillah, udah bingung deh saya ngeliat lagi ini. Dengan data yang saya punya sekarang sih kita belum bisa ngomong ya karena belum lihat teknisnya, legalnya juga gimana. Tapi yang pasti saya tahu mereka udah berdiri sejak 2016, mereka punya kualitas, punya konsistensi dan kompetensi di harga dan produk. Namun, negosiasi alot antara peserta dan panelis tidak selalu berbuah investasi. Hasil negosiasi Mama Ibu Chicken Wings dan Sauce tidak menemui kesepakatan, sehingga investasi tidak jadi dilakukan oleh panelis. Jadi saya mau tawarin Ibu a business opportunity sekarang. I want to buy, saya mau beli 51% dari company Ibu, 60 juta cash. Mungkin saya ngeliat dari itu terlalu kecil karena di Mama Ibu tuh udah human capital. Saya dan karyawan saya serta misi sosial. Jadi buat saya untuk offering 60 juta itu terlalu kecil. Saya yang punya idenya kayaknya harus lebih gede deh. Oke, dan oke. Memang saya saking percayanya in the product, saya juga memang pingin controlling shares. Karena Ibu Vidi itu kan punya produknya banyak, tapi saya percaya bener di sausnya, sehingga saya pingin fokus ke sausnya. Tapi kayaknya mungkin saya udah ngeliat our chemistry sekarang, mungkin next time aja. Next time. But know that nanti bisa kasih my personal number juga. I'm okay. Yeah. You can always talk to me. Kita bisa langsung diskusi, nggak usah deal or no deal. That's what I love your business. I love the vision that you do. So deal or no deal. Nanti
I'll And I love you. And I'll Thank you. still be in your business in one way or another. Bernegosiasi itu nggak segampang yang dikira. Jadi kita bisa mungkin memberikan arahan lebih dalam kepada teman-teman ini how to negotiate dengan platform yang sama-sama trust, sama-sama lihat ke depan. Jadi bukan belum apa-apa udah menahan produk yang ada mau diapain ini. Padahal opportunity-nya gede. Saya percaya dan saya yakin dengan perlahan nanti ini akan terbuka. Bukan deal-nya, tapi cara bernegosiasinya. Dan inilah peserta yang dinobatkan sebagai Juragan Zaman Now Season 1. Snezi Boom, Kahla, Wedang Warisan, Sandwich, Juice Box, Salad Buah Jeng TJ, Dirayu Alpukat Kocok, Kolang Kaling Enyak, Mama Ibu Chicken Wings and Sauce, Egg Royal, Yummy Babe. Sampai jumpa di Juragan Zaman Now season berikutnya. Metro TV